Saya barusan sudah memenuhi panggilan BK dan kita sudah sampaikan kronologis yang sebenarnya dan yang menyangkut tentang tuduhan-tuduhan terkait dengan perselingkuhan apalagi mesum itu tidak benar. Artinya bahwa itu adalah tuduhan yang tidak benar. Alhamdulillah saya masih sehat berpikirnya, saya masih sehat untuk memberikan keterangan ini, dan saya yakin bahwa dengan prinsip direndahkan tidak akan jadi sampah, disanjung tidak akan jadi doa. Artinya bahwa pendapat apapun berbeda-beda, tetapi pendapat saya bahwa itu tidak benar. Lain-lainnya ada di kuasa hukum Pak Deddy Sunaria. Pak, atas tuduhan tersebut ada langkah hukum selanjutnya? Ya, gini rekan-rekan, terima kasih. Ini BK sudah mengambil langkah yang tepat, artinya untuk menjaga marwah kehormatan DPRD dan DPRD-nya dan rekan-rekan terlapor ya, sudah memproses sesuai dengan aduan saudara CN. Pelapor sudah diperiksa, kemudian terlapor juga sudah diperiksa hari ini, HP diperiksa, kemudian mengklarifikasi argumentasi atau versi dari pelapor terkait dengan tuduhan adanya perselingkuhan antara HP dengan LN ya. Dan berdasarkan keterangan LN ya, jumpa pers waktu sebelumnya di minggu yang lalu rekan-rekan sudah membaca bahwa tuduhan itu versi LN juga tidak benar. Kedua juga versi HP juga berusaha menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya. Ada 3 pertanyaan dasar yang harus kita jawab ya untuk publik ini yang sekarang sudah cukup viral di media sosial bahwa tuduhan ini sudah merusak nama baik lembaga DPRD Kabupaten Subang. 1. Apakah LN dengan CN ini suami istri secara siri? Kedua, apakah pernikahan sirihnya itu sudah berakhir atau belum? Kalau versi LN per 22 Agustus ya 2022 ini sudah selesai. Nah itu hanya yang tahu antara LN dan CN. Ketiga, apakah benar ada perselingkuhan antara HP dan LN? Yang ini harus dibuktikan ya. Karena CN ini sebagai pelapor, CN lah yang harus membuktikan segala tuduhannya ini. Kalau tidak bisa membuktikan, maka itu adalah hoax, fitnah dan pencemaran nama baik dan merusak nama kelembagaan DPRD Kabupaten Subang. Dan untuk itu kami akan menunggu proses BK dipersilakan berjalan sesuai dengan tupoksinya, dan dimungkinkan HP juga sebagai warga masyarakat yang taat hukum akan mengambil langkah-langkah hukum karena berdasarkan bukti-bukti yang ada yang kami dapatkan juga dari BK, bukti-bukti pelapor ini tidak ada bukti yang akurat terkait tuduhan tadi ya. Tuduhan hamil misalnya ya ke LN itu juga sudah dibantah oleh LN dengan bukti WSG ya. Kemudian tuduhan perselingkuhan ini apa? Berbentuk apakah pernah ini jalan bersama, apakah nginap bersama, apakah ada fit call bersama, tidak ada semuanya ya. Jadi tidak ada satu alat bukti yang menguatkan CN. Silakan CN buktikan seluruh pelaporannya, dan kalau tidak bisa dibuktikan, HP akan mengambil langkah hukum melakukan pencemaran nama baik dan fitnah gitu. Terima kasih. Tapi banyak juga Pak yang menyebutkan misalkan di grup yang menyebutkan nama HP itu betul-betul terlibat dalam kasus perselingkuhan itu kan? Ya, boleh berdapat. Ini kan opini dan media berita yang dibangun hanya sepihak tanpa konfirmasi sepihak dari kami. Jadi misalnya kejadian tanggal 20, saya jelasin boleh HP ya, izin ya. Jadi tanggal 22 Juli malam jam 12 HP ini baru pulang dari Cimute ya. Kemudian di pom bensin Tanjung Siang itu kemudian ada mobil mepet ke depan, mobil putih ya. Mobil putih jarak 5 meter, kemudian keluar LN. Kemudian HP keluar. Tiba-tiba dalam 1 menit kemudian ada mobil hitam ya. Keluar mepet lagi di depan, keluar CN ya. Pas LN ini bercakap, CN langsung datang. Yang kemudian viral di video itu ya. Itu CN itu menabrak HP. Kemudian HP ini mundur, tidak melawan. Kemudian LN ini melerai, memisah di tengah. Sehingga pada saat ini memisah ini divideokan. Itu kejadiannya, ya. Jadi di situ bukan pertemuan yang kemudian tertangkap OTT oleh CN, tidak. Itu sebenarnya LN ini karena diduga CN ini ke atas, takut ada keributan, maka LN ini ngikuti ke atas, diikuti supaya tidak ada keributan. Gitu. Tapi siapa udah terdeteksi Pak, siapa yang menyebarkan video itu? Ya, belum. Kita akan nanti cari ya. Karena video ini sudah sangat viral, dan tadi juga ada sopir dari HV yang sudah memberikan keterangan kejadian sebenarnya. Karena kejadiannya itu memang di pom bensin, dan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian waktu itu. Setelah kejadian ini menghindar pergi, kemudian LN dan
CN ini mendatangi rumah HP, mereka nunggu di rumahnya, saya dengan HP waktu itu pergi ke mana? Ke desa Sirap, jadi untuk menghindari keributan, ini lapor ke Polsek dan Polsek yang menginstruksikan mereka berdua untuk Pak, ada pulang. rencana mau mensomasikan yang mengedar video itu nggak? Ya, kita akan kualifikasi dulu siapa yang memvideokannya, siapa yang membuat videonya dan yang mengedarkannya. Itu kan ada aturannya. Pak, jika alat bukti tidak terpenuhi kan secara kelembagaan sudah pasti dirugikan. Ya. Ini juga kan secara pribadi sudah disudutkan, sudah Betul, dipidana dan betul, sebagainya. betul, ya. Langkah-langkah selanjutnya memang Dimungkinkan HP akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan indikasi pencemaran nama baik kita, ya, melalui IT, termasuk juga mungkin IT, melalui undang-undang IT. Pak, kalau pengaduan itu misalnya dari pihak CM itu, kalau misalnya sirih kan itu konsekuensinya harus ada buku nikah kalau yang sah itu. Ya, jadi kawin siri itu kawin diam-diam. Siri itu ya. Siri itu berarti di bahasa Arab ya. Diam-diam atau sembunyi-sembunyi, tetapi hanya memenuhi rukun syahnya secara agama. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari aspek Undang-Undang 174 Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dijelaskan ya. Pernikahan yang sah itu pernikahan yang dilakukan menurut agamanya ya, masing-masing kepercayaannya. Kemudian ayat 2-nya, pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang kemudian dicatat di petugas akta nikah. Kemudian dilarikan lagi di pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah itu yang memang tercatat. Sehingga kawin siri itu adalah kawin yang secara hukum ya, berdasarkan Undang-Undang 174 itu adalah pernikahan yang tidak sah secara hukum. Itu kalau dilihat dari undang-undang pernikahan ya. Kawin satu ya. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih. Itu dulu. 줘